apa ya, aku ngeliat dia tuh pinter masak. Terus kalau yang MasterChef kan emang gak hanya. Kalau yang paling bikin kaget itu sih kepala kambing ya. Itu emang udah gak ada yang bisa lawan sih. Halo Nyata Lovers, kembali lagi sama aku Andin. Dan kali ini kita bakal ditemenin nih sama juara MasterChef Indonesia season 10, yaitu Kak Giovanni Vergio. Dan hari ini kita juga bakal bincang-bincang seputar pengalamannya di kompetisi chef amatir. Seperti apa pengalamannya? Yuk langsung ketemu Kak Giovanni. Oke, halo Kak Gio. Halo, Oke, apa kabar nih Kak? baik, baik. Sebelumnya selamat juga buat Kak Gio yang sudah memenangkan MasterChef Indonesia Season 10. Ya, Dan thank you, thank you. mungkin di sini kita santai aja. Ada beberapa pertanyaan yang juga mau aku tanyain ke Kak Gio. Untuk pertama, untuk awal-awal boleh kali ya kenalan dulu ke Nyata Lovers. Siapa sih Kak Gio? Mungkin ada yang belum tahu, ada yang belum nonton MasterChef Indonesia. Boleh banget kenalan Kak. Silakan. Oke. Halo, kenalin aku Gio. Aku pemenang dari MasterChef Indonesia season 10. Season yang baru selesai. Wah, Ada apa lagi nih? ngomong-ngomong soal MasterChef, Kak Gio alasannya apa ikut MasterChef? Mungkin terdorong terdorong dari apa atau gimana gitu? Alasan ikut MasterChef. Waktu aku ikut MasterChef itu sebenarnya awalnya itu dorongan dari istri sih. Jadi emang istri aku yang nge-push aku kayak, Gi, ayo coba ikut MasterChef gitu. Awalnya aku tuh nggak pede orangnya. Awalnya aku nggak pede dan cuman didorong terus nih dari season lalu kan aku udah coba. Cuman waktu itu emang kita ngumpulin videonya telat dan emang waktu itu kayaknya aku belum terlalu siap banget sih buat ikut, dan di season 10 ini ya udah akhirnya ya udah aku coba deh. Oke, jadi karena dorongan istri ya Kak. Kalau nggak didorong sama istri, Betul. bakal ikut atau enggak nih? Jujur kemungkinan kayaknya enggak sih. Oke, mungkin Karena aku selama emang orangnya tuh oke. sebenarnya pemalu gitu. Jadi emang aku tuh orangnya tuh nggak pedean gitu lah. Jadi kalau emang istri aku nggak ngedorong aku untuk ikut, mungkin aku nggak ikutan. Oke. Oh ya, ini ngomong-ngomong istrinya Kak Gio lagi di sebelahnya ya. Boleh dong mungkin diajak Ada lagi ngobrol atau meeting juga. gimana? Oh, ini meeting. Oh, tunggu, sorry. Bentar ya. Dia mau ajak ngobrol. Iya, Ya, sebelumnya ini betul. Kak Gio jawab kalau misalnya ikut MasterChef itu karena didorong oleh Kak Natasha. Mungkin kalau misalnya apa alasan Kak Natasha ini ngedorong Kak Gio untuk ikut MasterChef? Kenapa kenapa kok pengen banget Kak Gio ikut MasterChef? Ya, dia tuh punya potensi. Nah, kayak aku ngeliat dia tuh pinter masak. Terus kalau yang MasterChef kan emang gak hanya pinter masak doang gitu kan. Cuman gimana bisa kayak punya apa ya, mungkin pesona orang televisi gitu kan ya, maksudnya Iya. pesona public figure lah gitu kan ya. Nah Gio tuh ekspresif orangnya, maksudnya dia tuh kayak fluent lah kalau ngomong gitu. Jadi tapi kalau sama aku, kalau misalnya di depan orang baru atau misalnya di depan kamera dia malu, sebenarnya malu banget. Tapi kan di depan aku dia kayak gitu, jadi aku ngerasa itu kan sebenarnya kayak true self-nya dia kayak gitu kan. Jadi aku kayak encourage dia kayak Gio, kamu pasti bisa gitu, dan sayang potensi kamu gitu. Terus kita juga sebenarnya punya mimpi, punya usaha makanan bareng. Jadi kayak kita bingung kan mulai dari mana. Jadi mungkin ini bisa jadi kayak apa ya, Stepping awal stone lah. kali ya. Oke, oke. Mungkin selama selama ikut MasterChef ini, challenge apa yang paling bikin Kak Gio itu kayak kaget? Wah, biasanya kan kalau di MasterChef itu ada mystery box juga sih. Mungkin eh dari challenge mystery box atau challenge yang lain yang paling kayak bikin Iya. cek gitu loh di dada itu, bikin kaget lah intinya. Uh, Kalau yang paling bikin kaget itu sih kepala kambing ya. Itu emang udah gak ada yang bisa lawan sih. Itu kita semua kontestan sih kaget sih dapet itu. Karena aku, jujur aku tuh gak makan kambing.
Aku makan kambing, cuman sangat jarang dan aku nggak gitu suka. Maksudnya itu bukan daging yang aku cari gitu. Dan di situ di kompetisi itu aku dapat kepala kambing yang nggak tahu, belum pernah ngolah, belum pernah makan. Jadi ya itu yang paling susah sih. Kaget juga ya. Mungkin boleh diceritain pas ngolah kepala kambing itu, gimana perasaannya Kak Gio? Apakah gredeg, deg-degan, atau mungkin excited nih, wah ini gimana hasilnya? Dan mungkin boleh diceritain sedikit juga prosesnya gimana? Oke. Waktu aku dapat awal kepala kambing tuh itu deg-degan. Itu maksudnya deg-degan karena aku takut, karena itu challenge 2. Jadi kalau di MasterChef itu kan ada challenge 1, challenge 2, dan pressure test. Kalau misalkan challenge 2 itu dicari siapa yang masuk ke pressure test gitu kan. Dan di situ aku benar-benar kayak, aduh, aku takut banget kalau aku gagal di sini, aku masuk pressure test gitu kan. Jadi benar-benar campur aduk banget feelingnya waktu ngolah si kepala kambing itu, deg-degan, takut, dan aku juga belum pernah ngolah sebelumnya. Ini juga tambah agak geli juga kan, megang kepalanya gede banget, Iya, kepala kepala kambing itu yang masih semuanya ada, dari matanya, masih ada dari bulunya giginya, ya. dari lidahnya, pokoknya masih ada semuanya. Jadi kayak megang tuh juga kayak agak geli-geli gitu. Oke, mungkin boleh diceritain juga, apakah itu ngomongin soal MasterChef juga, pasti kan ada yang namanya pressure test yang bener-bener semua peserta itu takut, bahkan sampai penontonnya juga ikut deg-degan mungkin ya. Kak Gio itu berapa kali masuk pressure test? Aku lupa sih, tapi kalau nggak salah 5. 5. Oh, Sampai final tuh 5. oke. Dan kira-kira dari 5 itu, Kak Gio pernah nggak pas lagi pressure test atau sebelum atau sesudah itu kayak ngerasa, aduh aku bisa nggak ya, aduh eh, pressure test kali ini bakal jadi momen terakhirku nggak ya di dapur MasterChef. Intinya kayak ngerasa down gitulah 2 kali. Boleh diceritain kayak gimana Kak? 2 kali. Yang pertama itu pas pressure test pertama. Jadi pas pressure test pertama itu aku masuk pressure test pada saat aku kalah di tim challenge, dan aku tuh waktu itu tim captain. Terus sebelum mulai masak untuk pressure test kan kita kayak ditanya-tanyain dulu gitu kan sama juri, kayak kenapa kemarin bisa begini, kenapa kemarin bisa gini. Terus waktu itu tuh ada yang namanya spike. Jadi setiap dari anggota tim itu nge-spike orang yang bikin timnya kalah gitu kan. Nah karena aku sebagai kapten, jadi ya semua orang nge-spike aku gitu, ya as a responsibility gitu kan. Jadi ya udah, dan di situ tuh udah makan waktu lumayan panjang. Habis itu masih harus masak, dan pas masak itu challenge-nya Nusantara, which is yang aku lemah lah di Nusantara. Maksudnya aku itu bukan sesuatu makanan yang emang aku sering masak gitu kan. Di situ aku udah kayak, ya udahlah, kalau emang ini waktu terakhir aku masak di galeri, ya ya udah. Terus itu yang pertama. Kalau yang kedua itu waktu challenge pressure test yang kita harus masak cake. Aku juga orangnya bukan yang hebat di dessert. Jadi pada saat dapet challenge whole cake itu, aku udah kayak, aduh ini gimana caranya. Dan bener, maksudnya pas jadi, kalau lihat videonya itu kue aku tuh longsor. Jadi frostingnya tuh meleleh gara-gara kue aku tuh masih panas. Jadi benar-benar aku bawa ke juri itu tuh longsor. Tapi untungnya maksudnya cake-nya itu nggak bantet. Jadi cake-nya masih ngembang bagus, rasanya masih enak, cuman emang looks-nya aja kurang bagus. Oh iya. Ngomongin pressure test yang pertama itu mungkin karena memang yang namanya kerja sama tim ya. Apalagi kalau misalnya Kak Gio ini yang mimpin timnya, pasti kerasa beban yang berat banget lah di pundak gitu. Mungkin kayak intinya Kak Gio jadi merasa bersalah atau gimana gitu atas kekalahan timnya. Dan Pasti sih. iya. Itu kira-kira dari reaksi dari teman-teman timnya Kak Gio itu gimana pas mungkin nge-spiking Kak Gio, atau pas bisa dibilang secara kasar menyalahkan Kak Gio sebagai kapten tim, itu gimana gimana reaksinya teman-teman timnya Kak Gio? Kalau reaksi dari tim aku sebenarnya itu baik semua. Jadi kayak mereka bilang, semuanya bilang tuh Gio is a good captain gitu kan. Jadi mereka spike ya karena emang sebagai ketua tim, dan emang aku pun menerima gitu. Kayak emang aku sebagai tim juga aku banyak miss kemarin pas pas lagi masak gitu kan. Jadi ada emang banyak
beberapa tahapan yang emang aku kemis, kayak aku nggak perhatiin ini, aku nggak perhatiin sini, aku nggak perhatiin makanannya. Jadi di situ aku sangat terima, dan kalau untuk respon dari teman-teman sih sebenarnya semuanya oke. Cuman emang itu karena banyak hal yang aku miss, jadi hanya itu kurangnya gitu kalau dari mereka gitu. Cuman overall sebenarnya dari komunikasi, dari menyemangati tim itu tuh semuanya udah oke. Subscribe dan komen dan share untuk berita-berita lainnya.